سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Nuwasilu darsana fi syarhin muyassar ala kitab al-ajwibatil mufidah an as'ilatil manahij al-jadidah lil allamah Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Al-yawma wasalna ila su'al ar-rabi' wal arba'in. Nah, qala as-sa'il, seorang bertanya kepada Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala, hal hunaka farqun bainal aqidati wal manhaj? Kata seorang penanya, apakah ada perbedaan antara akidah dan manhaj? Ya, ini dua kata yang sering kita dengar, akidah dan manhaj. Ya, kita sering diingatkan untuk menilai seorang dai itu dilihat dari akidah dan manhajnya. Ya, lantas apakah ada perbedaan antara akidah dan manhaj? Maka jawabannya, beliau mengatakan al-manhaju a'am minal akidah. Istilah manhaj itu lebih umum daripada akidah. Ya, manhaj secara bahasa artinya thariqah, ya, atau jalan. Nah, ini bisa umum. Misalnya manhaj at-tadris, metode dalam mengajar. Ya, bagaimana metode seseorang ketika dia mengajar? Apakah dengan alat peraga atau hanya dengan verbal atau dengan soal jawab, ya, atau dengan apalah? Ya, ada istilahnya manhaj at-tadris. Ada juga manhaj al-bahath, metode penelitian. Ya, nanti antum kalau menulis karya ilmiah ada nanti manhaj al-bahath, bagaimana metode antum dalam penelitian. Ada manhaju al-bahath, bagaimana metodologi antum dalam meneliti. Ya, maka istilah manhaj ini bisa kemana-mana. Ya, tergantung nanti disandarkan kepada apa. Nah, di sini kita bawakan apa yang ditulis oleh Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Mulia dengan Manhaj Salaf. Di halaman yang ke-13 beliau mendefinisikan tentang apa itu manhaj. Kata beliau, manhaj menurut bahasa artinya jalan yang jelas dan terang. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Ya, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Pada setiap di antara kalian, yakni setiap umat di antara manusia, Allah jadikan syariat-syariat dan manhaj-manhaj. Artinya jalan atau metode dalam beragama. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat tadi, artinya maksudnya jalan dan syariat.
Ya, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Maksudnya kata Abdullah bin Abbas, jalan dan syariat. Sedang menurut istilah manhaj ialah kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang digunakan bagi setiap pembelajaran ilmiah, seperti kaidah-kaidah bahasa Arab, usul akidah, usul fiqh, dan usul tafsir, di mana dengan ilmu-ilmu ini pembelajaran dalam Islam beserta pokok-pokoknya menjadi teratur dan benar. Ya, seperti yang Anda sampaikan tadi, dengan Anda mempelajari manhaj dalam mengajar, manhaj tadris, manhaj ta'lim. Ya, dengan Anda menyusun metode dalam mengajar, maka pengajaran itu akan menjadi teratur dan rapi. Tidak, pokoknya angger ngajar pokoknya ya, tanpa ada manhaj, tanpa ada metode, maka amburadul. Demikian juga tadi, kalau Anda menulis tulisan ilmiah, entah itu skripsi ya, atau tesis atau disertasi, tanpa ada manhaj al-bahth, metode penelitian, maka apa yang Anda teliti itu jadi nggak karuan, melebar kemana-mana, nggak jelas arahnya kemana, hasilnya juga apa nggak jelas. Ya, maka kata beliau, dengan manhaj itu menjadi teratur dan benar. Kemudian lanjut beliau, manhaj artinya jalan atau metode. Dan manhaj yang benar adalah jalan hidup yang lurus dan terang dalam beragama menurut pemahaman para sahabat. Ya, menurut pemahaman para sahabat. Nah, baru kemudian di sini Ustadz Yazid rahimahullah menukil dari kitab ini, Ajwibah Mufidah yang kita bahas ini. Ya, beliau menukil ucapan Syekh Shalih Fauzan di pembahasan yang kita bahas sekarang. Baik. Kembali ke ucapan beliau, maka manhaj itu a'am minal aqidah. Manhaj itu lebih umum daripada akidah. Al manhaju yakunu fil aqidah. Manhaj itu ada pada akidah. Bagaimana manhaj Anda dalam berakidah? Seperti misalnya Imam Ahmad di awal kitab Ushulus Sunnah, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan Ushulus Sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Ya, pokok-pokok sunnah artinya akidah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan apa yang diyakini dijalankan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti metodenya Imam Ahmad, manhajnya Imam Ahmad dalam berakidah, yaitu dengan akidahnya siapa? Para sahabat. Ya, itu manhajnya Imam Ahmad dalam berakidah. Dan juga demikian manhajnya Ahlus Sunnah dalam berakidah, yaitu mengikuti manhajnya, metodenya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wafis suluk, manhaj itu juga ada pada suluk. Ya, perilaku, perangai seseorang. Apa manhaj Anda dalam berperilaku? Ya, apakah perilakunya seperti perilaku jahiliyah? Ya, itu juga ada dalam perilaku. Wal akhlak, demikian juga dengan akhlak. Ya, bagaimana manhaj kita dalam berakhlak? Ya, apakah kita berakhlak sesuai dengan adat istiadat? Manhaj kita dalam berakhlak yaitu ngelihat adat istiadat setempat. Ya, kalau adat istiadat setempat, budaya setempat mengatakan itu akhlak yang baik, maka kita katakan baik. Tapi kalau adat budaya setempat mengatakan itu akhlak yang buruk, maka kita juga mengatakan itu akhlak yang buruk. Apa begitu manhaj kita? Tidak. Ya, manhaj kita dalam berakhlak adalah yaitu apa yang Allah pandang baik, maka kita anggap itu baik, kita yakini itu baik. Meskipun manusia menganggapnya buruk. Apa yang Allah katakan buruk, maka itu buruk meskipun manusia menganggapnya baik. Ya, itu manhaj dalam berakhlak. Wal muamalat, demikian juga dalam bermuamalah. Ya, dalam jual beli misalnya. Apa manhaj kita dalam jual beli? Ya, apakah apa yang dipandang baik oleh manusia? Ya, riba menurut kebanyakan orang baik. Ya, apakah kemudian kita katakan riba itu baik? Tidak.
Wa fi kulli hayatil muslim, bahkan di setiap kehidupan seorang muslim itu ada manhajnya, ada metodenya supaya hidup seorang muslim itu teratur. Kullul khittah allati yasiru 'alaiha al-muslimu tusammal manhaj. Ya, maka segala sesuatu yang seorang muslim berjalan di atasnya, maka itu dikatakan sebagai manhaj. Ya, segala sesuatu yang seorang muslim berada di atasnya, berada di atas metode jalan tersebut, maka itu disebut manhaj. Nah, adapun yang dibahas dalam kitab ini itu adalah manhaj dalam berdakwah. Ya, kalau kita lihat kitab ini judulnya apa? Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilati Al-Manahij Al-Jadidah. Jawaban-jawaban yang berfaedah tentang pertanyaan-pertanyaan seputar manhaj jadidah, manhaj kontemporer, manhaj yang baru. Apa manhaj di sini maksudnya? Apakah tadi manhaj dalam akhlak, manhaj dalam mengajar, manhaj dalam penelitian? Manhaj apa yang dimaksud di sini? Berdakwah. Ya, karena di sini beliau menyebutkan tentang manhaj dakwah yang bermacam-macam dari kaum muslimin. Bagaimana manhaj seorang muslim dalam berdakwah? Apakah seperti manhajnya jamaah tabligh? Khuruj. Ya, 4 abad. 4 bulan ya. 4 abad gitu. Ya. Atau seperti dakwahnya, manhaj dakwahnya Ikhwanul Muslimin. Ya, apa dakwahnya Ikhwanul Muslimin? Manhajnya memprioritaskan pada urusan politik, bagaimana meraih kekuasaan. Ya. Atau manhajnya Khawarij, yaitu bagaimana menumpahkan darah orang-orang kafir dan yang semisal dengannya. Yang dibahas di sini adalah bagaimana manhaj Ahlus Sunnah, manhaj dakwahnya Ahlus Sunnah. Ada kitab yang mirip dengan ini yang ditulis atau dijawab oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Ya, judulnya hampir mirip dengan kitab ini, yaitu Al-Kawashif Al-Jaliyah Anil Manahij Ad-Da'awiyah. Ya, judulnya Al-Manahij Al-Kawashif Al-Fatawa Al-Jaliyah An Al-Manahij Ad-Da'awiyah. Ya, fatwa-fatwa yang terang benderang tentang manhaj-manhaj dakwah. Ya, lebih jelas lagi. Ini di sini kita bawakan kitabnya. Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi ditanya, "Madza yuqsadu bi kalimatil manhaj?" Apa sih yang dimaksud dengan kata-kata manhaj? Maka kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, "Al-manhaj huwa tariqah allati yasiru 'alaiha talibul ilm fi da'wati ila Allah. Hadza huwal maksud." Manhaj yang dimaksud dalam kitab ini adalah tariqah, jalan yang ditempuh oleh seorang penuntut ilmu dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana manhaj dakwah Ahlus Sunnah? Kalau tadi Ikhwanul Muslimin memprioritaskan pada politik, Jamaah Tabligh memprioritaskan pada perkara-perkara yang amar ma'ruf saja, nggak mau nahi mungkar. Ya. Kalau Hizbut Tahrir, manhaj dakwahnya adalah khilafah, ya, menegakkan khilafah. Tapi kalau Ahlus Sunnah, apa manhaj dakwahnya? Memprioritaskan pada at-tauhid dan memerangi kesyirikan tanpa mengesampingkan permasalahan-permasalahan yang lain. Ya, dan sarana dakwahnya juga bukan sarana-sarana yang diharamkan di dalam syariat, seperti berdakwah dengan musik atau berdakwah dengan film-film religi, tidak. Ya, tapi berdakwah dengan sarana-sarana yang termasuk perkara-perkara yang dibolehkan di dalam syariat. Ya, ini secara global manhaj dakwahnya Ahlus Sunnah. Maka kalau Anda mendengar kata-kata manhaj, itu terkadang maknanya bisa khusus. Ya, terkadang maknanya bisa khusus. Manhaj dalam beragama atau manhaj di dalam berdakwah. Seperti misalnya tauhid.
Ya, antum kalau ditanya tauhid apa definisinya? Tuh. Ahlus sunnah. Salafi. Tauhid apa definisinya? Hah? Ada lagi yang lain? Naam, fadhal. Ifradullah bima yakhtassu bihi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika mendefinisikan tauhid, ifradullah bil ibadah. Padahal itu definisi tauhid secara apa? Khusus, yaitu tauhid apa? Uluhiyah. Ya, maka terkadang makna tauhid diartikan dengan makna yang khusus, bukan berarti membatasi hanya itu saja tauhid, tidak. Ya, sebagaimana tadi Syekh Ahmad mengatakan manhaj itu adalah jalan seorang penuntut ilmu dalam berdakwah. Bukan berarti beliau membatasi manhaj itu cuma dalam masalah dakwah, enggak. Luas. Tapi yang sedang dibahas di sini manhaj dalam berdakwah. Kita lanjutkan. Amal akidah fayuradu biha aslul iman. Adapun akidah, maka yang dimaksud dengannya adalah pokok-pokok keimanan. Wa makna syahadatain wa muqtadahuma hadhihi hiyal akidah. Dan juga akidah mencakup makna dua kalimat syahadat dan konsekuensinya dari dua kalimat syahadat itu. Inilah yang dimaksud dengan akidah. Maka akidah adalah ma yuqadu bihil qalb, apa-apa yang hati kita terikat dengannya. Ya, sesuatu yang mengikat hati kita. Maka itu disebut dengan akidah, di mana kita yakini tidak ada keraguan-raguan di dalam apa yang kita yakini itu. Akidah ahli sunnah itu hanya bersumber dari kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Ya, seorang muslim meyakini sesuatu harus sumbernya dari kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Nggak boleh akidah dibangun di atas perasaan atau dibangun di atas apa kata orang, apa yang umum berjalan. Ya, lalu kita lihat banyak akidah-akidah yang diyakini tidak berdasarkan kitabullah, tidak berdasarkan sunnah Nabi SAW, namun berdasarkan apa yang umum berjalan. Seperti misalnya meyakini bahwa angka 13 itu angka sial, itu akidah. Tapi apa dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah? Ada nggak angka 13 menurut Al-Quran dan Sunnah itu angka sial? Nggak ada. Rumah tusuk sate, ya, atau misalnya kalau pagi-pagi jualan ada pembeli, ya, maka uangnya diapakan biasanya? Iya, dikebas-kebaskan ke barang dagangannya, laris. Itu keyakinannya dia. Ya, dia meyakini dengan uang yang dikebas-kebaskan di barang dagangannya itu akan menarik pelanggan katanya. Itu akidah. Apa? Kau bangun dengan apa itu? Akidah tersebut. Apakah dibangun di atas Al-Quran, dibangun di atas Sunnah Nabi SAW? Enggak. Ya, dan banyak. Maka nggak boleh seorang meyakini sesuatu, dia menjadikan sesuatu sebagai akidahnya yang diyakini di dalam hatinya, namun tanpa dasar dari kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Dan kemudian di sini kita bawakan dari ucapan Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam kitabnya Syarah Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, di halaman 22 beliau membahas tentang definisi akidah. Kata beliau, akidah menurut istilah yang umum adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Ya. Akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Dan setiap agama memiliki akidahnya masing-masing. Orang Nasoro, mereka percaya bahwasanya Tuhan itu 3 tapi satu tapi 3. Itu akidah mereka. Mereka yakin akan hal tersebut. Maka setiap agama memiliki akidahnya masing-masing.
Jadi akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, dan mengimani seluruh apa-apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama, perkara-perkara yang gaib, beriman kepada apa yang menjadi ijma' dari para salafus saleh, serta seluruh berita-berita qat'i baik secara ilmiah maupun secara amaliyah yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih serta ijma' salafus saleh. Ya, tidak ada pertentangan dengan apa yang kita sampaikan tadi. Dan maka secara umum objek akidah itu 6 rukun iman. Ya, secara umum. Kalau ditanya apa itu akidah, ya 6 rukun iman itu. Oke, tapi ada rincian-rinciannya. Nah, di sini yang menarik, beliau membahas tentang penamaan-penamaan akidah menurut Ahlus Sunnah. Jadi akidah itu punya istilah lain. Ya, akidah itu punya istilah lain. Yang pertama, akidah juga disebut sebagai al-iman. Ya, akidah juga disebut sebagai al-iman. Ya, sebagaimana Nabi ketika ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, maka Nabi menjawab dengan antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Nabi menjawab dengan 6 rukun iman. Maka akidah itu juga disebut sebagai iman. Kemudian yang kedua, akidah juga disebut penamaan lainnya adalah i'tiqad. Ya, akidah, i'tiqad, aqaid, yang semisal dengan itulah. Mu'taqad, yaitu dari akar kata yang sama. Siapa yang bisa menyebutkan kitab akidah yang ada kata-kata akidah atau i'tiqad atau yang semisal dengannya? Ojo geremeng, angkat tangan sih. Loh, wahai ini gak wani. 6, antum. Gak apa-apa. Apa yang antum tahu? I'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Siapa penulisnya? Ya jelas dong. Nah? Yang lain. Ahlu sunnah itu harus familiar dengan kitab-kitab itu. Apalagi kitab akidah. Itu sarapan antum, makanan antum sehari-hari harusnya. Jadi kalau ditanya, apa badokane ahlu sunnah? Makanannya ahlu sunnah apa? Kitab akidah. Maksudnya bukan dipangan beneran, enggak. Maksudnya yang jadi santapan bacaannya sehari-hari itu adalah kitab-kitab akidah. Betul ya, Ma? Ya wis. Akidah salaf ashabil hadis. Man mu'alif? Nama al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Atau juga tak kasih namanya. Ya, tak kasih namanya. Antum mau nyebut penulisnya atau nama kitabnya? Antum nyebut penulisnya ya. Ana nyebut nama kitabnya. I'tiqad a'immati ahlil hadis. I'tiqad a'immati ahlil hadis. Sinten? Ya tak korting lagi lah. Al-Imam Abu Bakar. Antum maneh. Oh jadi borong. Ini harian bukan borongan. Nah, betul. Nah, barakallahu fiik, ahsantum. Ya, Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah. Dibaca, jangan cuma ngerti jenengnya dok.
dipelajari. Dan yang ketiga, akidah itu juga disebut dengan tauhid. Ya, istilah akidah juga disebut dengan tauhid. Karena memang diantara pembahasan akidah adalah tauhid. Ini yang membedakan antara akidah dengan tauhid. Akidah lebih umum. Di dalam akidah ada pembahasan tentang tauhid. Ya, pembahasan tauhid itu masuk bagian dari akidah. Di antara para ulama yang memiliki kitab dengan nama kitab akidah dengan nama tauhid siapa? Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Beliau punya kitab At-Tauhid. Demikian juga Imam Al-Bukhari dalam sahihnya ada Kitabut Tauhid. Dan yang kontemporer Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, Kitabut Tauhid. Alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kemudian yang keempat, dan ini yang paling banyak, akidah juga disebut dengan as-sunnah. Akidah juga disebut dengan istilah as-sunnah. Ake iki borongan iso kuwatir kebagian kabeh. Siapa angkat tangan? Banyak loh. Rebutan mestinya. Nah, betul. Siapa? As-Sunnah Al-Imam Ibnu Abi Asim. Tapi yang lain akeh stoke iso kuwatir. Usul Sunnah lil Humaidi. Ada lagi? Masih nama yang sama? Antum lagi Sharihus Sunnah Al-Imam At-Tabari. Ada lagi? Usul Sunnah Imam Ahmad. Anak kasih nama kitabnya atau nama penulisnya? Nama kitabnya antum penulisnya. Sama kayak tadi berarti. Anak sebut nama penulisnya saja, antum kitabnya. Al-Imam Al-Lalikai. Besar ini, kitab besar ini. Mengumpulkan riwayat-riwayat dari para salaf tentang akidah. Si belepotan antum, sabar. Ambekan di sini. Anak nggak dengar tadi. Betul apa enggak? Betul Ustaz. Betul Ustaz. Kata. Nakis ini. Yang lain, yang belum. Yang belakang. Oh, betul. Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang lain. Kemudian kitab Syarhus Sunnah. Belakang, fadhol. Duh, iya antum. Duh, kemana antum? Fadhol. Apa nggak dengar? Al-Imamul Barbahari. Ada lagi yang lain siapa? Syarhus Sunnah juga. Al-Imamul Muzani. Ada lagi juga. Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Siapa? Siapa? Ya, Abdullah bin Imam Ahmad. Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Siapa penulisnya? Kurang.
Sama? Tuh, selalu ya, baru disebut. Sebut langsung dua-duanya. Nah, iya harus familiar. Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi atau Ar-Raziyain. Dan kemudian yang kelima, akidah juga disebut dengan usuluddin atau usuluddiyanah. Usuluddin atau usul ad-diyanah. Ini seperti kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, Al-Ibanah As-Sughra. Ya, Al-Ibanah As-Sughra itu judul ringkas. Ada judul panjangnya. Siapa yang tahu? Al-Ibanah an Usulid-Diyanah itu Abul Hasan Al-Asy'ari itu. Tapi ya betul kalau dimasukkan ke poin yang kelima ini. Ya, ini tadi Al-Ibanah As-Sughra. Yang ikut kajiannya Al-Ustaz Abdurrahman sudah tuntas dibahas. Judul panjangnya Asy-Syarhu wal Ibanah ala Usulis Sunnah wad Diyanah. Ya, Asy-Syarhu wal Ibanah ala Usulis Sunnah wad Diyanah. Kemudian yang keenam, akidah juga disebut sebagai al-fiqhul akbar, fikih besar. Karena ada al-fiqhul asghar, yaitu fikih kecil. Ya, kalau fikih kecil, ya fikih-fikih yang dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih yang biasa kita kenal. Tapi kalau akidah disebut dengan fikih akbar, fikih yang besar. Oke, siapa? Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Kemudian yang ketujuh, akidah itu juga disebut sebagai asy-syari'ah. Ya, asy-syari'ah. Siapa penulisnya? Nama Al-Imam Al-Ajurri, Muhammad Ibnul Husain Al-Ajurri. Dan itu tadi 7 menurut Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah itu kalau menamai akidah dengan nama-nama itu. Adapun Ahlul Bid'ah punya istilah sendiri dalam menamai ilmu akidah. Jadi kalau antum dengar istilah ini pastikan itu bukan Ahlus Sunnah. Soalnya Ahlus Sunnah nggak mungkin pakai istilah-istilah seperti ini. Baik, yang pertama ilmul kalam. Ya, ilmul kalam. Jadi kalau ada kajian akidah, ya ilmu kalam, itu Ahlus Sunnah ini. Nggak mungkin Ahlus Sunnah pakai istilah ini untuk membahas akidah. Itu terminologinya Ahlul Bid'ah. Ya, yang kedua filsafat. Ya, kalau ada kajian judulnya filsafat Islam, itu bukan Ahlus Sunnah pasti. Ya, pastikan itu yang pembicaranya pasti Ahlul Bid'ah. Ahlus Sunnah nggak pernah menamai akidah dengan filsafat. Ya, apalagi filsafat ini isinya kekufuran. Ya, filsafat ini asalnya dari mana? Dari Yunani. Ya, Yunani ini kaum yang tidak diturunkan kitab kepada mereka. Mereka beragama dengan cara nyari-nyari sendiri formula untuk beragama. Kemudian diadopsi sama kaum muslimin, di mana kaum muslimin dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran dan Sunnah. Ngapain pakai metodenya orang-orang yang bingung dalam beragama? Kemudian yang ketiga, tasawuf. Ya, kajian tasawuf, itu duduk Ahlus Sunnah. Pasti wis, yakin wis. Ya, yakin wis, gak mungkin Ahlus Sunnah ya kajian akidah pakai istilah tasawuf. Kemudian yang keempat yaitu ilahiyat atau teologi. Ya, teologi. Ya, teologi ini banyak digunakan oleh orang-orang Nasara. Ya, mereka ketika membahas akidah mengistilahkan dengan istilah teologi. Ada
apa namanya, STT, Sekolah Tinggi Teologi, ya, STT, Sekolah Tinggi Teologi. Itu sekolah tingginya Nasoro. Ya, yang dibahas apa? Ya akidah, tentang akidah-akidahnya Nasoro. Mereka pakai istilah teologi. Kemudian yang kelima, metafisik. Itu apa mana? Metafisik. Sama, ini juga istilah yang dipopulerkan oleh ahli bid'ah. Metafisik. Ya, mau metafisika, mau metakimia, mau metabiologi, sana-sana wis. Selesai dari pertanyaan nomor 44. Sekarang kita lanjut pertanyaan nomor 45. Qala sa'il, hal yajibu 'alal ulama an yubayyinu lisyababi walil 'amati khatar at-tahazzub wa tafarruq wal jama'at. Apakah wajib bagi para ulama untuk menjelaskan kepada para syabab, para pemuda-pemuda dan juga para awamul muslimin, ya, apakah wajib para ulama menjelaskan kepada mereka tentang bahaya hizbiyah, tahazzub, atau tafarruq, perpecahan, dan juga jamaat, kelompok-kelompok sempalan di dalam Islam. Artinya ulama ini emang wajib membahas tentang firqah-firqah yang ada di dalam Islam, kesesatan mereka apa. Ya, apakah wajib kita menjelaskan kepada umat tentang kesesatan Ikhwanul Muslimin, tentang kesesatan Hizbut Tahrir, kesesatan Jamaat Tabligh, kesesatan Sufi dan yang lainnya? Apakah wajib? Kesesatan Rafidhah. Ya, karena ada sebagian kaum yang mengatakan nggak penting kita ini membahas tentang penyimpangan-penyimpangan atau perbedaan-perbedaan. Harusnya kita ini menyatukan. Ya, harusnya kita ini membahas tentang titik temu antara kelompok-kelompok di dalam Islam ini. Jangan membahas tentang perbedaan-perbedaannya. Karena itu akan menyebabkan perpecahan, akan menyebabkan kaum muslimin menjadi lemah. Ya, kita disuruh diam terhadap kesesatan-kesesatan mereka dengan alasan tadi. Itu akan memecah belah umat, akan semakin menjauhkan umat dari persatuan, ya, dan jargon-jargon yang lain. Maka apakah wajib? Emang seurgen itukah para ulama harus menjelaskan tentang kesesatan mereka? Maka jawabannya na'am, iya. Wajib bagi para ulama menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan tersebut. Yajibu bayanu khatarit tahazzub. Wajib bagi para ulama untuk menjelaskan kepada umat bahayanya tahazzub, fanatik golongan. Wa khataril inqisam wat tafarruq, dan menjelaskan kepada mereka tentang bahayanya perpecahan dan perpecahan dan bercerai-berai. Liyakunan nasu ala basirah, supaya manusia itu mengetahui di atas ilmu. Ya, supaya mereka tahu apa sih penyimpangan, kesesatan kelompok ini dan ini. Kenapa kelompok ini dikatakan menyimpang? Kenapa Hizbut Tahrir dikatakan sesat? Kenapa Jamaat Tabligh sesat? Karena orang-orang melihat dengan perasaan. Kan baik Jamaat Tabligh itu ngejak orang sholat, ya kan? Ngejak orang untuk taat kepada Allah. Kok disesat-sesatin sih gitu? Mereka menimbang bukan dengan ilmu, tapi menimbang dengan perasaan. Maka tugas para ulama, tugas para dai menjelaskan kepada umat, ya, tentang penyimpangan-penyimpangan mereka. Li'annahu hattal awam yankhadi'un, karena banyak di antara orang-orang awam yang tertipu dengan mereka. Ya, banyak orang-orang awam yang tertipu. Kata beliau, kam minal awam al-an in khada'u bi ba'dil jama'at yadhunnun annaha ala haq. Berapa banyak kaum awam yang tertipu dengan kelompok-kelompok sempalan tersebut karena mereka menganggap bahwa kelompok-kelompok itu di atas kebenaran. Ya, bahkan ketika kita mengkritik kelompok Khawarij, ISIS misalnya, atau Al-Qaeda, atau yang satu spesies dengannya, ya, kemudian dikatakan bahwa kita ini gembosi perjuangan Islam. Ketika kita mengkritik Hamas yang ada di Palestina sana, kita dianggap menggembosi perjuangan kaum muslimin. Ya, masih banyak yang tertipu. Ketika kita mengkritik penyimpangan-penyimpangannya Hizbus Syaitan. Ya, siapa Hizbus Syaitan? Rafidhah.
Hizbus Syaitan. Ya, kita jelaskan penyimpangan-penyimpangan Syiah Rafidhah. Karena banyak di antara awam yang masih mengira bahwasanya mereka ini di atas kebenaran hanya gara-gara membela Palestina, hanya gara-gara memerangi Zionis, memerangi Yahudi. Tertipu dengan itu semuanya. Fala budda an nubayyina linnas al-muta'allimin wal awam khatar al-ahzab wal firaq. Maka wajib untuk menjelaskan kepada manusia, baik dia seorang penuntut ilmu atau orang awam, wajib dijelaskan tentang bahayanya kelompok-kelompok tersebut. Li'annahum idza sakatu qala nas. Karena kalau para ulama diam, ya tidak menyebutkan, tidak menjelaskan kepada umat tentang kesesatan-kesesatan kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah, maka orang-orang akan mengatakan al ulama kanu arifin an hada wasakitina alaihi. Lihat para ulama-ulama ini, ustadz-ustadz itu, mereka itu tahu dong tentang kelompok ini, kelompok, tapi mereka diam saja. Iya, mereka diam saja. Berarti kelompok-kelompok tersebut di atas kebenaran karena para ulama itu diam. Ya, Imam Ahmad pernah menegur seseorang dengan mengatakan idza sakatta anta wa sakattu ana, ya, min aina ya'riful jahil as-sahih min as-saqim. Kalau kau diam terhadap suatu kesesatan, penyimpangan, dan aku pun juga diam terhadap suatu kesesatan dan penyimpangan, maka bagaimana orang yang jahil bisa membedakan antara yang sahih dengan yang tidak sahih, antara yang hak dengan yang batil? Ya. Kata beliau, kalau para ulama diam, maka ini akan menjadi pegangan bagi orang-orang awam untuk membenarkan kelompok-kelompok yang sesat tersebut. Padahal tugas ulama, kata Nabi SAW, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ya, ilmu agama ini akan senantiasa dibawa dari generasi ke generasi oleh orang-orang yang adil. Tugas mereka adalah yanfuna anhu tahrifal ghalin, ya, menafikan tahrifnya, penyelewengannya orang-orang yang hulu, wantihalal mubtilin, dan kesesatannya orang-orang yang batil, wa ta'wilal jahilin, dan menafikan takwilnya, tafsirnya orang-orang yang jahil. Itu tugas para ulama. Ya, nggak peduli meskipun mereka dicaci maki, dibully, ya, kewajiban mereka menjelaskan kepada umat yang batil supaya umat menjauh dari kebatilan tersebut. Tapi kalau diam ulamanya terhadap kesesatan, terhadap penyimpangan kelompok-kelompok sesat, maka itu akan menjadi pembenaran, dianggap benar kelompok-kelompok yang sesat itu. Fayadkhul ad-dhalalu min hadzal bab. Maka kalau ulama diam, maka kesesatan akan masuk lewat pintu ini, yaitu pintu diamnya ulama. Fala budda minal bayan indama tahduts mithlu hadhil umur. Maka wajib adanya bayan, penjelasan ketika terjadi perkara-perkara seperti ini, yaitu munculnya penyimpangan, munculnya kesesatan. Wal khataru 'alal awam aktsaru minal khatari 'alal muta'allimin. Ya, bahaya yang menimpa orang awam itu lebih dahsyat daripada bahaya yang menimpa orang-orang yang sudah punya ilmu, alias para penuntut ilmu. Ya, kalau penuntut ilmu itu mungkin masih bisa berpikir secara bagus, secara baik, kalau dia memang pernah mengenyam pendidikan agama. Ya, dia orang yang punya pola pikir yang bagus. Ketika ada syubhat, maka dia itu masih mikir. Ya, tapi kalau orang awam, standar barometernya apa? Perasaan. Ya, bukan ilmu lagi, tapi standar barometernya adalah perasaan. Ya, maka bahaya kalau orang awam tidak dijelaskan tentang kesesatan, kerusakannya lebih besar orang awam daripada para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu, ya, itu masih menimbang maslahat dan madharat. Tapi kalau orang awam, modal semangat. Ya, modal semangat pokoknya. Li'anna al-awam ma'a sukutil ulama yadhunnuna anna hadha huwa sahih wa hadha huwa al-haq. Karena orang-orang awam ketika para ulama diam dari kesesatan, maka mereka mengira bahwa kesesatan itu adalah sahih, kebenaran, kesesatan itu adalah hak. Ya, makanya disebutkan as-sukut anil haq syaitan
akhras. Wan natiq bil batil syaitonun natiq. Seorang yang diam dari kebenaran, maka dia itu seperti setan yang bisu. Adapun orang yang berbicara kebatilan, maka dia itu setan yang natik, setan yang berbicara. Dua-duanya, naudzubillah. Maka harus kita tidak boleh diam dari kesesatan. Wajib kita memperingatkan kaum muslimin dari kesesatan tersebut. Masih ada waktu? Ini penting nomor 46 ini. Ya, Pak. Masih ada waktu kan? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai jam 9. Mumpung antum belum liburan ini. Qala sa'il ma hukmu musyahadatil mubarayat fi kuratil qadam wa ghairiha. Apa hukum menonton pertandingan-pertandingan sepak bola dan yang semisal dengannya? Tapi ini yang dibahas menonton, bukan sepak bolanya. Paham ya? Jadi nanti jangan gagal paham. Yang dibahas di sini adalah menontonnya. Tapi nanti meskipun demikian kita juga bahas dari hukum sepak bolanya juga. Nanti ada materi tambahan yang kita sampaikan. Dan kata beliau, al-insan waktuhu tsamin. Ya, manusia itu waktunya sangat berharga sekali. Ya, kata beliau di footnote, beliau membawakan hadis Nabi SAW, irtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ya, syababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla maradik au qabla saqamik. Manfaatkan kesehatanmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik. Manfaatkan masa di mana kau memiliki banyak harta sebelum datang masa-masa di mana kau kesulitan harta. Ya, sebelum datang masa-masa fakirmu. Karena kondisi manusia itu nggak stabil, jemaah. Ya, hidup di dunia ini berganti-ganti. Nggak ada orang yang stagnan gitu terus. Nggak ada. Pasti berubah-ubah. Hari ini dia sehat, besok sakit. Ya, hari ini dia muda, besok tua. Hari ini dia punya uang, punya harta yang banyak, besok dia sebaliknya. Ya, wa faraghaka qabla syughli. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang nanti masa-masa sulitmu. Ya, seperti antum sekarang. Ya, di masa-masa seperti sekarang banyak antum mendapati waktu-waktu luang. Maka manfaatkan. Sebelum nanti antum semakin dewasa, ya, menikah, punya istri, punya anak, waktu antum semakin berkurang. Nah, ini masa-masa sibuk. Antum dituntut untuk bekerja, semakin berkurang waktu antum. Tapi tetap gak bisa jadi alasan nanti. Waduh, saya sibuk kerja, gak sempat ngaji, enggak. Ya, mumpung sekarang ini banyak waktu, manfaatkan. Ya, jangan sampai nyesal di masa tua. Wahayataka qabla mautik. Dan manfaatkan hidupmu sebelum datangnya kematianmu. Maka waktu itu sangat berharga. La yudayyi'uhu fi musyahadatil mubarayat. Maka kalau waktu itu berharga, maka jangan dibuang-buang waktu tersebut dengan menonton pertandingan-pertandingan. Mau itu pertandingan bola, pertandingan basket, ya, mau pertandingan pingpong, golf, tenis, badminton, apalah pokoknya lah. Li'annaha tushghiluhu an dzikrillah. Karena menonton seperti itu menyibukkannya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat dia sibuk sehingga lupa untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kata beliau di footnote, saufa yus'alul mar'u an kulli syai'in fa'alahu min khairin aw syarr. Ingat, kita ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita lakukan di dunia ini. Baik itu perbuatan yang buruk atau perbuatan yang baik. Semua akan ditanya, wa yuhasab alaihi, dan akan dihisab di hari kiamat. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuzalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Kedua kaki manusia tidak akan bergeser
pada hari kiamat sampai dia selesai ditanya tentang 4 pertanyaan. Salah satunya tentang waktu, an umrihi fima afna, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Ya, dan juga wa an syababihi fima abla, tentang masa mudanya. Ya, untuk apa dia sia-siakan, dia buang-buang masa mudanya itu. Ya, waktu-waktu golden age, ya waktu-waktu emas. Ya, di mana akal masih fresh, ya masih bisa berpikir dengan cemerlang, masih bisa menerima maklumat-maklumat ilmu dengan baik. Ya, masa muda untuk apa dihabiskan? Habis untuk main game, ya untuk nonton-nonton pertandingan. Nah, ini nggak layak. Ya nggak layak. Berapa banyak orang-orang tua yang menyesal di usia tuanya? Kenapa dulu waktu masih muda tidak saya manfaatkan untuk belajar agama, tidak saya manfaatkan untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Ya tidak saya manfaatkan untuk membaca kitab-kitab para ulama. Menyesal di waktu tua. Ya, di mana memorinya sudah mulai banyak yang rusak, lalian, lupa, matanya sudah mulai rabun, ngantuan, capean, ya kan? Sudah lemah. Ya, masa mudanya dibuat untuk sia-sia. Ya, ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, latus alunna yauma idzin anin naim. Ya, kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang kenikmatan-kenikmatan. Salah satu kenikmatan adalah waktu. Mahal loh waktu itu. Mahal, saking mahalnya nggak ada yang jualan waktu. Jualan jam banyak. Ya, jualan arloji banyak, tapi jualan waktu nggak ada. Siapa yang jualan waktu? Nggak ada mesin waktu, nggak ada. Jangan percaya teori konspirasi, bisa kembali ke masa lalu. Ya, kadzab semuanya. Nggak ada yang bisa mengulang waktu lagi. Ya, maka waktu itu sesuatu yang mahal. Maka kalau itu sesuatu yang mahal, jangan sampai ditukar dengan perkara-perkara yang murah. Ya kan, namanya barang mahal itu harus ditukar dengan yang mahal juga. Ya, jangan sampai waktu ini Anda berikan demi untuk mendapatkan sesuatu yang murah, bahkan nggak ada nilainya. Apa nggak ada nilainya itu salah satunya? Nonton pertandingan bola. Dapat apa tuh? Ya, nanti akan kita tanya, sebutkan faedah satu saja dari nonton bola. Ya, Ana bisa nyebutkan sampai 40 mafsadah, 40 lebih mafsadah nonton bola. Ya, Ana tantang sebutkan satu saja manfaat nonton, bukan manfaat main bola ya. Ya, manfaat nonton bola. Jangan bilang kemudian, oh iya Ustadz, karena antum memang nggak suka bola, makanya berani ngomong kayak bisa ngomong kayak gitu. Lu kata siapa? Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Ya, kebenaran lebih layak untuk diikuti. Berat, iya berat memang. Ya, tapi nggak nuruti hawa nafsu jamaah. Ya, nggak menuruti hawa nafsu. Kebenaran lebih layak untuk diikuti. Ya, kata beliau, wa rubbama tajdzibuhu wa yasiru riyadiyan fil mustaqbal aw la'iban. Terkadang, kata beliau, menonton sepak bola ini juga bisa akan menyeret para penonton-penontonnya juga ikut menjadi pemain bola juga di masa yang akan datang. Yang ngelihat, wah pemain bola ini keren kayaknya ya. Hanya cita-cita ingin jadi pemain bola. Ya, cita-citanya pengen jadi pemain profesional, bisa main di klub ini, bisa jadi pemain profesional, gajinya miliaran. Waduh. Ya, gara-gara apa? Gara-gara nonton kayak gitu. Wa yutahawwal minal amalil jid wa amalin naf'i ilal amalil ladzi la fa'idata minhu. Sehingga dia memalingkan ya amalan-amalan yang seharusnya itu bermanfaat bagi dia, maka dipalingkan menjadi amalan-amalan yang tidak ada faedahnya. Ada 2 kitab. Ya, ada 2 kitab. Cuman yang satu ini Ana tidak menyarankan untuk dibaca. Ya, yang satu ini lebih tebal kitabnya, sekitar 600 halaman. Ya, bahas tentang Quratul Qadam. Bayangkan. Ya, cuman bahas tentang bal-balan 600 halaman. Ya, Ana juga tahu kitab ini dari potongan ceramahnya Ustadz Yazid Jawas rahimahullah ta'ala. Ya, beliau menyebutkan ada kitab namanya Haqiqatu Quratil Qadam. Ya, hakikat Quratul. Cuman beliau nggak menyebutkan nama penulisnya siapa. Ya, maka Ana cari ketemu.
Betul seperti kata beliau mengatakan 500 halaman lebih. Ya, dan betul ini. Ya, nggak tahu cuman apakah ini yang dimaksud sama beliau. Tapi setelah anak baca-baca, ya makanya tidak anak sarankan karena penulisnya ini banyak menukil ucapan Muhammad Qutb. Ya, banyak menukil ucapan Muhammad Qutb. Ya, tapi secara global kerusakan-kerusakan sepak bola yang disebutkan di sini hak. Apa maksudnya ya? Jadi secara global di sini disebutkan 30 lebih, bahkan 40 lebih tentang mafasid kuratil qadam. Ya Pak, mau disebutkan satu-satu? Apa? Tapi cuma diketahui, dong apa diamalkan ini? Tahu-tahu dong nggak diamalkan. Nah, adapun kitab yang kedua ini yang ana sarankan untuk dibaca. Ya, ini yang ana sarankan untuk dibaca. Antum catat, kalau mungkin nanti liburan bisa download kitabnya di internet. Namanya Quratul Qadam. Ya, Quratul Qadam Bainal Masalih wal Mafasid Asy-Syar'iyyah. Ya, Quratul Qadam Bainal Masalih wal Mafasid Asy-Syar'iyyah. Nah, ini lebih enak, 63 halaman. Lebih ringkas, 63 halaman. Ditulis oleh salah seorang murid senior Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan juga seorang ulama pentahqiq. Ada yang tahu siapa? Hah? Nam, Syekh Masyhur Hasan Al-Salman. Ya, Syekh Masyhur Hasan Al-Salman. Hafizahullah ta'ala. Kita baca yang dari Syekh Masyhur saja. Ya, di sini beliau menjelaskan tentang sejarah sepak bola, ya, kemudian macam-macam sepak bola. Ya, ada beliau menyebutkan Quratul Qadam Al-Amrikiyah, sepak bola Amerika. Ya, kalau sepak bola football Amerika itu yang, bukan takraw, bukan. Apa namanya? Rugby. Itu namanya. Iya, yang pakai besar helm itu. Bolanya itu football Amerika katanya. Baik. Kemudian sejarahnya, ya bagaimana sejarahnya Quratul Qadam. Nah, di sini beliau menyebutkan masyru'iyatu mumarasati quratil qadam wa fawaiduha. Ya, disyariatkannya ya berlatih dengan sepak bola dan manfaatnya. Kata beliau, quratul qadam, sepak bola. Kata beliau, minal umuril masyru'ah idz la na'rifu dalilan yuharrimuha. Termasuk perkara-perkara yang disyariatkan, maksudnya seorang muslim boleh melakukannya karena kata beliau kita tidak mendapati ada dalil yang mengharamkannya. Wal aslu fil asya al ibahah. Karena hukum secara asal sesuatu itu apa hukumnya? Mubah. Bahkan kata beliau bisa jadi itu perkara yang dianjurkan bagi seorang muslim, tujuannya apa? Liyataqawwa badanu, untuk memperkuat tubuhnya, ya, untuk olahraga. Wa yattakhidaha wasilatan litaksibahu quwwatan wa nasyatan. Ya, untuk dia mendapatkan kekuatan, sarana untuk mendapatkan kekuatan dan semangat biar enggak loyo. Ya, maka olahraga itu tadi. Beliau berdalil dengan sabda Nabi SAW, al-mu'minul qawi khairun minal wa khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Ya, kata beliau, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang dhaif, meskipun dua-duanya baik. Ya, naudzubillah, ini hadis anak ingat pernah dibawakan oleh seorang dai fitnah di negeri kita dengan gelar doktor. Dia membawakan hadis ini untuk mencela penguasa. Ya, maksudnya pemimpin kita itu nggak layak memimpin. Kenapa? Karena dhaif. Ya, Pak Jokowi maksudnya. Ya, karena dhaif. Naudzubillah, ini kalau dai-dai politik, dalil-dalil itu diseret kepada politik sesuai dengan keinginan nafsunya.
Ya, ada juga yang mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik dari dunia dan yang isinya. Tapi ditulis apa? Ya, tagar 02. Diseret sama kepada politik-politik. Nah, kemudian juga beliau membawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sama. Ya, seperti tadi. Ya, wa gharaduhu al-isti'anah 'alal jihad. Kata Syekhul Islam, apabila tujuannya adalah untuk membantu dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan jihad yang syar'i. Bukan terus mari bal-balan langsung budal jihad, enggak. Maksudnya untuk ya persiapan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga demikian. Namun di sini ada catatan, kata beliau, apabila seorang yang bermain bola, ini kita bicara main dulu ya, bukan menonton. Apabila seorang bermain bola itu tidak melalaikannya dari apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak membuatnya menghabiskan waktu dengan bermain bola tersebut, maka dibolehkan. Ya, tapi sebaliknya kalau bermain bola itu menyebabkan dia lupa waktu, menyebabkan dia melalaikan sholat misalnya, ya bahkan ada yang sampai dijamak sholatnya. Kenapa? Ya karena bertanding bola. Naudzubillah. Nggak ada udzur syar'i untuk dijamak. Ya. Tapi dijamak sama dia. Kemudian juga kata beliau, amma idza kana al-mumaris lirriyadhah laisa alaihi illa sirwal qasir yabdu minhu fakhidhuhu aw aktsaruhu fa innahu la yajuz. Tapi kalau pemain bola ini tadi, ya dia hanya mengenakan celana pendek yang memperlihatkan pahanya, ya sampai memperlihatkan pahanya atau bahkan lebih daripada itu. Nah, karena kalau kita lihat yang main bal-balan ini kadang nggak kelamben, ya nggak pakai baju dia, cuman pakai celana pendek tok. Ya. Karena untuk membedakan antara tim satu dengan tim lain. Kalau tim lain pakai baju, kalau yang ini nggak pakai baju. Ya kan bal-balan kan gitu rata-rata kan. Oh iya lagi, nah, ojo loh. Ya, boleh bal-balan, tapi tadi harus diperhatikan adab-adabnya, ya pakaiannya. Fa inna sahih annahu yajibu 'ala syabab satru afkhadihim wa annahu la yajuzu musyahadatul la'ibin wa hum bihadhil hala minal kashfi an afkhadihim. Ya, karena yang wajib kata beliau adalah menutup aurat. Ya, dan paha termasuk aurat. Ya, dari surrah, dari pusar, ya sampai rukbah, ya sampai dengkul itu ditutup. Demikian juga menonton pemain bola lain yang pakaiannya seperti tadi itu juga tidak dibenarkan di dalam syariat, nggak boleh. Nah ini dasar kenapa menonton sepak bola tidak diperbolehkan. Selain karena tadi membuang-buang waktu, juga seorang pasti akan menonton aurat. Ya karena pemain bolanya juga apa pakai celana panjang apa? Pakai celana pendek semuanya, kelihatan pahanya, dengkulnya. Ya apalagi kalau nyetak gol dibuka bajunya. Ya jangan bilang itu yang haram kalau perempuan yang lihat, kan kita sama-sama laki, enggak sama saja. Laki juga nggak boleh melihat aurat laki. Ya jangan terus mentang-mentang laki boleh ngelihat aurat, enggak, sama juga nggak boleh. Ya, kata Nabi SAW, ihfad aurataka illa li zaujatika aw ma malakat yaminu. Jagalah auratmu kecuali kepada istrimu atau budak-budak yang kau miliki. Selain itu nggak boleh. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini pembahasannya kita bagi dua. Kalau tadi yang kita bahas adalah tentang main bolanya. Ya, kita katakan main bolanya mubah sepanjang tidak ada hal-hal haram di dalamnya. Ya, tapi kalau di dalamnya ada hal-hal yang haram, maka ya masuk kategori haram. Ya. Seperti misalnya main bola. Ya, tapi apa hukumnya diving? Hah? Apa hukumnya diving? Kenapa kok haram? Bohong, dusta. Ya, pura-pura jatuh gitu kan. Cek oleh penalti gitu. Bohong, dusta. Antum boleh bal-balan tapi jangan diving.
Gak seru Ustaz. No. Gak diving gak seru Ustaz gitu. Atau misalnya main bola dalam rangka untuk menyakiti lawan. Ya, karena dendam sama seseorang, tak tackling orangnya. Iya, nggak apa-apa wis kartu merah, pokoknya puas. Nah, ini haram. Ya, meskipun pakai celana panjang. Jadi jangan dianggap kalau pakai celana panjang nutup aurat berarti aman. Enggak. Ada hal-hal lain juga. Ya. Kemudian juga nggak perlu ada namanya klub-klub atau tim-tim tertentu. Ini nanti kalau di Al-Kautsar bikin tim apa, nanti tim ini ada supporternya, tim lawan ada supporternya. Ya. Ini nanti akan menyebabkan tahazzub, ya, akan menyebabkan wala wal baroknya dibangun di atas tim-tim tersebut. Ya, nanti jadi kubu-kubuan. Ada nggak di sini kayak gitu? Jangan loh. Itu kubu-kubuan. Sing iku gak bolo. Ya, apa itu soalnya tim A misalnya. Ya, enggak. Ya main-main biasa saja, hanya untuk sebatas ya melatih raga kita ya untuk mencari ya melatih otot-otot misalnya supaya kita ini sehat, peredaran darah lancar. Hanya sebatas itu saja. Ya, enggak perlu ada namanya hal-hal demikian tadi. Baik, ini berkaitan dengan bermain bolanya. Adapun menonton bolanya, maka ada 3 kerusakannya. Ya, menonton bolanya ada 3 kerusakannya. Enggak sih, ini tadi masuk yang main bola juga. Yang main bola dulu ya, belum yang menonton bola. Terkadang yang main bola itu bisa jatuh dalam kesyirikan, jamaah. Main bola itu bisa jatuh dalam kesyirikan. Ada yang tahu contohnya apa? Ya, ada pakai yang pakai jimat. Ya, ada yang pakai jimat seperti itu. Yang kedua, bahkan ini umum dan halus. Sebagian orang nggak menganggap, nggak ngeh kalau itu syirik. Baik, tak kasih gambaran kasus, antum jawab apa yang dilakukan sama orang ini. Tim A melawan tim B. Tim A tertinggal 2 gol. Tim B unggul 2-0 atas tim A. Maka kemudian tim A berhasil memperkecil kekalahan. Berhasil mencetak gol ke gawang lawan. Apa yang dilakukan sama si pencetak gol tadi? Selebrasinya apa? Kok sujud? Bukan. Ini selebrasi khusus bagi yang tertinggal. Ya. Dia melakukan selebrasi ini dalam rangka supaya bisa menyamakan skor atau bahkan bisa berbalik menjadi unggul. Apa selebrasinya? Kenapa? Iya tadi apa? Oh, bukan nyium. Antum pura-pura nggak tahu sih. Ana malah ketahuan nih suka nonton bola ini. Loh, ya kan? Antum jebakan anak ini berarti. Ketok itu statis suka nonton bola ini. Enggak. Bolanya diambil. Paham ya? Jadi ada keyakinan ketika tim yang tertinggal ini berhasil memperkecil skor, maka yang mencetak gol itu akan mengambil bolanya, kemudian dibawa, digendong sama dia sampai ke tengah lapangan, ditaruh di tengah lapangan. Ada keyakinan itu. Supaya apa? Supaya bisa menyusul ketertinggalan. Khurafat bukan? Khurafat. Apa kaitan sebab dan akibat? Kalau bolanya dibawa ke tengah, itu nanti bisa menyamakan kedudukan. Ada kayak gitu? Sebab akibat? Nggak ada, tapi itu ada. Ya. Dijadikan sebagai selebrasi bagi yang tertinggal. Baik. Kayaknya pertemuan depan saja dibahas. Ya.
Tapi intinya kerusakannya banyak, dari judinya, ya kan, kemudian al-wala wal bara, cinta dan benci, ya, kemudian tahazzub, berkelompok-kelompok gara-gara nonton bola, ya, belum lagi tadi membuang-buang waktu menonton aurat. Bahkan terkadang kalau di TV itu bukan cuman pemainnya tok yang disuting, penontonnya juga disuting. Kan itu kan, nggak cuman bal-balannya tok yang disuting, penontonnya juga disuting. Nah, itu aurat. Ya, belum lagi musik-musik. Ya, apalagi? Taruhan tadi sudah. Apalagi? Banyak. Ini nanti insya Allah akan kita perinci. Tawuran. Oh. Iya. Tawuran. Nah, di negeri kita nggak usah jauh-jauh antara hijau dengan biru. Kan gitu kan? Iya. Sampai di sweeping. Ya. Nanti di sweeping yang pelatnya ini dilempari batu, dirusak mobilnya, padahal nggak tahu apa-apa kita ini, tapi dilempari batu. Kenapa? Karena berasal dari kota tersebut. Nah, ini dampak buruk dari sepak bola. Ya, caci maki. Yang nonton itu kadang mencaci maki pemainnya. Umpan kono lu, goblok lu. Kayak ini umpan kono. Keluar kata-kata kayak gitu. Padahal dia kalau disuruh main lolak gak iso. Ya. Tapi pemainnya dicaci maki sama dia. Oh, bahlul lu memang gitu. Ada yang sampai marah, TV-nya dibanting, dipecahkan. Bahkan ada yang sampai terbunuh. Antum tahu orang namanya Andres Escobar? Oh, tahu. Apa ya? Pemain apa? Mafia. Bukan mafia. Belum lahir antum. Tahun 94. Ya. Dia dibunuh. Ya, berarti kan dia dibunuh gara-gara mencetak gol bunuh diri ketika Piala Dunia. Dibunuh sama supporternya. Kenapa kok dibunuh? Karena kalah taruhan supporternya gara-gara dia bunuh diri. Sampai nyawa melayang. Ya. Dan di negeri kita juga ada kayak gitu. Nyawa melayang gara-gara nonton bola. Naudzubillah. Dan maka banyak kerusakan-kerusakannya. Insya Allah kita perinci beberapa kerusakan-kerusakannya dan juga alasan-alasan lain yang tidak ada kebaikan di dalam menonton pertandingan bola ini. Ya, ingat, yang didahulukan harus dalil. Ya, jujur saja. Ya, jangan kemudian menentang dengan hawa nafsu. Enggak kok Ustadz, ini enggak. Itu sudah hawa nafsu itu. Akui saja. Ya, akui saja. Berat, iya berat memang. Ustadz, apakah kufur atau syirik orang yang menceritakan game God of War? Mainannya wes berat nih ini. Tuhan perang. Tuhan ini sok perang. Ustadz, apakah kufur menghina takdir Allah? Iya. Ya, menghina apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kekufuran. Namun ini hukum secara global. Adapun orang perorangannya itu tidak langsung dikafirkan sampai ditegakkannya hujjah. Wallahu a'lam. Apa hukum menjauhi teman-teman yang buruk akan tetapi mereka masih dalam lingkaran ahli sunnah wal jamaah? Iya, meskipun mereka masih dalam lingkaran ahli sunnah, namun teman-teman buruk yakni dalam maksiat, maka dijauhi juga. Ya, harus dijauhi juga. Cari teman-teman yang di atas akidah ahli sunnah dan dia orang yang jauh dari maksiat. Itu yang paling idealnya. Tapi kalau dibandingkan dengan ahli bid'ah yang soleh,
maka lebih baik ahli sunnah yang maksiat kalau dikomparasikan dengan ahli bid'ah yang soleh, ahli bid'ah yang ahli ibadah. Tapi harus nyari yang terbaik, ya ahlus sunnah ya soleh. Wallahu a'lam. Apa hukum melarang orang namun dia sendiri melakukannya? Baik. Ya, terkadang seseorang yang melarang orang lain itu nggak mesti dia itu maksum dari apa yang dilarang. Nggak mesti dia itu pasti nggak mungkin terjerumus dalam apa yang dia larang. Nggak harus kayak gitu. Terkadang dia terjatuh dalam perkara yang dia larang temannya dari perkara tersebut. Mungkin. Namun bukan berarti kemudian seseorang tidak berhak untuk melarang orang lain. Contoh begini. Apa hukumnya seorang bapak yang melarang anaknya untuk merokok padahal bapaknya dewe merokok? Apakah salah? Kalau ya bapaknya salah ngerokok. Tapi apakah bapak nggak berhak untuk melarang anak ngerokok? Berhak. Meskipun dia sendiri ngerokok. Berhak. Ya. Jadi nggak harus seorang itu suci, nggak pernah ada dosa sama sekali, baru dia boleh melarang orang lain. Ini syubhatnya orang-orang Quraisy. Ya, laula unzila alaihi laula unzila alaihi malakun. Ya, dalam surat Al-Furqan. Seandainya yang turun bersama Muhammad itu adalah malaikat. Mereka minta diturunkan malaikat karena malaikat itu nggak ada salah. Tapi kalau manusia sama-sama ada salahnya. Jadi nggak harus syarat nahi mungkar itu harus suci dulu. Enggak. Ya, boleh atau mungkin dia melakukan perbuatan tersebut namun dia melarang orang lain dari hal tersebut. Dosanya dia. Ya, Allah Azza wa Jalla mengancam lima taquluna ma la taf'alun. Ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan? Alangkah besar kemurkaan Allah ketika kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan. Dosa, betul dosa. Tapi tidak menghalangi kemudian dia nahi mungkar kepada orang lain. Atau mungkin orang tersebut melarang seseorang dari perbuatan mungkar, namun dia jatuh tanpa sengaja alias tergelincir dalam perbuatan tersebut. Ya, intinya yang penting apa yang disampaikan kepada antum, kalau itu adalah sebuah nilai yang hak, maka antum terima. Meskipun orangnya itu menyelisihi apa yang dia ucapkan. Itu bukan menjadi pembenaran kemudian, oh ya sudah dia sendiri kayak gitu kok, maka saya juga kayak gitu juga. Nggak ada. Oh ya sudah bapak ngerokok kok, saya ngerokok juga kalau gitu. Bapak ngerokok. Ini kaedahnya siapa kayak gitu? Ya, enggak. Dosa-dosa dia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masih belum selesai bahas tentang Qurratul Qadam. Dan kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.